Bahas hari ulang tahun Joe William. Selamat mendengarkan. Kota Kemuning. Berita tentang Roger yang mendapat hukuman dari Joe akhirnya merebak dari mulai Dolok Ginjang sampai ke Tanjung Kurang. Hampir semua dari anggota senior seperti Polta, Lala, Tigor, dan yang lainnya mengutuk keras kelakuan Roger ini dan berinisiatif untuk mengadili menantu Lala ini. Lala yang mengetahui tentang masalah ini langsung datang ke kota Kemuning untuk hadir dalam memberikan hukuman terhadap menantunya itu. Andai Ameng tidak menjelaskan bahwa Joe sudah memaafkan Tigor, sudah pasti Roger akan dibuang ke Tanjung Karang selama 6 bulan sebagai buruh bangunan. Ameng, walaupun tidak menyukai tindakan yang dilakukan oleh Roger ini, namun tetap berlaku jujur bahwa Joe William selaku ketua dari seluruh yang ada dalam organisasi Dragon Empire memang telah memaafkan Roger, sekaligus memberi hukuman yang sepadan untuk suami dari Wulan itu. Kesaksian dari Ameng inilah yang menyebabkan Lala, Polta, dan Tigor urung memberikan hukuman kepada Roger. Bagi Lala sendiri, jangankan menantu, andai anak kandungnya pun jika sudah menyinggung yang namanya ketua, harus mendapat hukuman. Perbincangan antara Lala, Tigor, Polta, 4 mister dadakan yaitu Andra, Ameng, Acong, Timbul, serta sahabat-sahabatnya masa kecil Tigor, yaitu Ucok, Thomas, Jabat, dan Sugeng, kini mulai merambat ke arah kehidupan pribadi Joe William. Aku ada mendengar dari pembicaraan ketua bersama Mahaguru Tengku Mahmud bahwa ketua mengadu beliau jika selama usianya 16 tahun tidak pernah sekalipun dia merayakan ulang tahunnya. Kata Ameng membuka percakapan. Apa kau yakin tidak salah dengan itu, Meng? Tanya Ajeng yang merasa heran. Wajar saja, lelaki setengah bayi itu merasa heran. Joe ini kan putra satu-satunya dari seorang yang sangat berkuasa, kaya raya, serta memiliki puluhan perusahaan di banyak negara. Mustahil Joe William anak satu-satunya sampai semedis itu kehidupannya, sampai-sampai ulang tahunnya pun pernah dirayakan. Aku masih belum peka dan tuli, Tong. Aku dengar sendiri ketua mengungkapkan perasaannya kepada Mahaguru. Aku sendiri pun hampir menangis mendengarnya. Kata Ameng pula. Aneh, aku nyaris tidak dapat mempercayai yang kau katakan ini, Meng. Kata Andra pula. Andra, jika kau mengukur sesuatunya dengan Hendro, putramu. Hendro sama sekali tidak pernah merasakan penderitaan. Dia tidak pernah berpisah denganmu lebih dari 1 bulan. Berbeda dengan ketua, yang aku dengar. Dia sudah diadopsi oleh kakek angkat ibunya ketika masih berumur tahun. Kau bayangkan saja, betapa seorang tuan muda calon pewaris tunggal dari kerajaan bisnis ayahnya diadopsi di tempat terpencil. Jika itu Hendro, kau bayangkan sendiri sajalah, kata Ameng. Sebenarnya sangat masuk akal apa yang dikatakan oleh Ameng itu. Apa kau tidak lihat ketika dia pertama kali tiba di sini? Dia seperti orang bodoh pada mulanya. Namun, ketua kita itu sangat pintar. Dia bisa menutupi suasana serta menutupi keterkejutannya dengan tingkah konyolnya. Aku menduga bahwa sifat konyolnya ini hanyalah sesuatu yang dia sengaja untuk menutupi kelebihannya. Kata Tigor. Berhenti sejenak seperti sedang mengingat-ingat sesuatu. Lalu Tigor melanjutkan. Kakek Tengku Mahmud ketika masih muda adalah orang yang suka mengembara. Tujuannya mengembara adalah untuk mencari lawan bertarung. Hanya beberapa orang saja yang bisa bertahan ketika melawan dirinya dalam perkelahian. Salah satunya adalah Malik. Jika ketua ini dididik langsung oleh kakek Malik itu, kemudian ditambah pula dididik oleh kakek Tengku Mahmud. Dapat kau bayangkan seberapa hebatnya ketua kita ini. Namora, sama sekali tidak ada seujung kukunya. Kata Tigor lagi. Aku rasa bahwa Tuan Besar memiliki misi terselubung ketika putranya itu. Dia sengaja untuk mendidik anaknya menjadi anak yang bersahaja, rendah hati, dan memiliki kemampuan yang tinggi. Anakku saja baru sebulan lagi ulang tahun, sudah minta hadiah ini dan itu. Sungguh jauh api dari panggang. Kata Andra mendadak merasa malu karena telah menjakan anaknya. Ya,
Aku juga berpikiran sama denganmu. Namun, yang namanya seorang anak, dia juga berhak untuk bahagia. Janganlah terlalu seperti itu. Cara Tuan Besar ini aku tidak terlalu setuju. Habis masa-masanya ya untuk berlatih jasmani maupun rohani. Lalu, kapan dia bisa menikmati masa remaja? Lalu, bagaimana ini? Apa kau memiliki solusi, Chong? Tanya Ameng. Solusinya adalah telusuri kapan hari dan tanggal lahirnya ketua. Dan, mari kita rayakan. Apa susahnya? Jawab Ajong. Aku ingat sesuatu. Kata Tigor seperti mengingat sesuatu. Apa yang kau ingat, Bang? Tanya Timbul yang sejak tadi hanya menjadi pendengar setia saja. Aku ingat. Hari pertama aku menelpon Tuan Arslan untuk meminta bantuan. Hari yang sama. Ya, bukankah hari itu Tuan Arslan mengatakan bahwa mereka sedang berada di rumah sakit karena istri dari Tuan Besar Jerry sedang melahirkan? Jawab Tigor. Kini tampak kecerahan pada wajahnya ketika dia mengingat meminta bantuan kepada Aslan untuk menyerang geng tengkorak dan geng kucing hitam. 3 hari sebelum pernikahanmu, Gor, kata Andra pula. Benar, aku menikah tanggal 15 Mei. 15, 14, 13, berarti tanggal 13 Mei, kata Tigor sangat bersemangat. 13 Mei, 13, angka yang lumayan sadis, kata Andra. Lalu, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Ucok. Tunggu dulu, aku masih sanksi, kata Ameng. Apalagi yang kau sanksikan, Meng? Tanya Andra merasa heran. Nih, jika Tuan Besar saja tidak mau merayakan hari ulang tahun putranya, lalu, apakah kita akan merayakannya? Apakah itu tidak terlalu lancang dan berlebihan? Tanya Ameng sambil mengutarakan kekhawatirannya. Benar juga, apakah kita harus bertanya dan meminta izin kepada Tuan Besar? Sebaiknya iya, tapi usahakan agar ketua tidak mengetahui hal ini. Jika dia tahu, maka sudah bukan kejutan lagi namanya, kata Ameng pula. Tanpa menunggu banyak cincong lagi, Tigor pun langsung mengeluarkan ponselnya, kemudian membuat panggilan internasional. Beberapa detik menunggu, panggilan itu pun akhirnya terhubung. Halo, Gor, sapa suara di seberang sana dengan ramah. Maaf Tuan Besar jika mengganggu Anda. Apakah Anda sedang sibuk hari ini? Tanya Tigor. Hahaha. Kebetulan sudah tidak ada lagi. Oh ya, ada apa kau menelponku? Begini Tuan Besar, saya ada mendengar keluhan dari ketua kepada kakek Tengku Mahmud bahwa dia seumur hidupnya tidak pernah merayakan hari ulang tahun. Maksud saya begini Tuan, kami di sini ingin membuat acara perayaan hari ulang tahun untuk ketua Joe William. Namun, kami masih ragu. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk meminta izin kepada Tuan. Bagaimana Tuan? Tanya Tigor. Di seberang sana, seseorang sana tidak langsung memberi jawaban. Sebaliknya hanya tarikan nafas berat yang terdengar. Tuan, apakah Anda mendengar saya? Tanya Tigor. Ya, aku mendengar, jawab Tuan Besar itu. Memang, aku mengaku salah karena terlalu menekan putraku. Begini saja, Gor. Kau aturlah acara yang menurutmu tidak mewah, tidak meriah, namun berkesan. Aku tidak ingin nanti dia menjadi anak manja. Aku ingin apapun yang ingin dia capai, selalu melalui usaha keras dari dirinya sendiri. Jadi, berikan sesuatu yang ala kadarnya saja. Kau mengerti? Tanya si Tuan Besar. Saya mengerti Tuan Besar. Baiklah, izin sudah saya dapatkan. Maka, saya akan mengatur segala persiapan dulu. Tidak ada pesta besar, hanya sedikit kejutan untuk menyenangkan hatinya, kata Tigor. Semua aku serahkan kepadamu. Kau kan juga memiliki putra. Anggap dia adalah putramu juga. Itu terlalu tinggi, Tuan. Saya tidak berani, kata Tigor. Tidak apa-apa. Dia bukan hanya putraku sendiri. Dia adalah putra Dragon Empire, putra Future of Company, dan putra kita bersama. Aku yakin, tidak akan ada yang mampu mencelakainya. Tapi yang aku takut, dia yang akan mencelakai orang lain. Itu bahaya. Siap, Tuan. Saya akan memperhatikan kekhawatiran Anda ini, kata Tigor. Baiklah, Gor. Lakukan sesuatu yang menurutmu baik.
Ingat, untuk tidak membiarkan siapapun merekam atau mengambil gambar Joe itu. Jika terpaksa dan tidak bisa dihindarkan, sebaiknya suruh dia memakai masker. Aku akhiri dulu ya, kata tuan besar itu kemudian langsung mengakhiri panggilan. Bagaimana bang? Tanya mereka sambil mendekat. Siplah, izin sudah dapat. Mari kita siapkan segala sesuatunya. Tinggal beberapa hari saja lagi, kata Rigor sambil tersenyum. Oke, kau Roger, jika ingin memberikan kesan baik kepada ketua, maka sekaranglah saatnya, kata Ameng. Aku akan memberikan lampu yang diinginkan itu. Aku tahu, dia suka dengan lampu itu. Kemungkinan karena marah, dia menolak, kata Roger. Oke, ayo bubar dan lakukan kerja kalian masing-masing. Seminggu sebelum acara, kita berkumpul lagi dan mempersiapkan segala sesuatunya, kata Tigor membubarkan pertemuan itu. Halo para pendengar, episode ini